Terlalu miskin. Alasan Barcelona gagal boyong Arda Güler. Selamat datang Vitor Roque di Barcelona. Andre Onana segera merapat ke MU. Kapan Lionel Messi pensiun? Ini jawabannya. AFC rilis hukuman untuk 3 pemain timnas Indonesia U23. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Peluang Manchester United untuk mendatangkan Harry Kane tampaknya semakin tipis. Pasalnya, PSG menurut Goal dikabarkan juga berminat merekrutnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa PSG tidak dapat menemukan kesepakatan dengan Kane selama pembicaraan yang berlangsung beberapa minggu lalu. Tapi PSG telah menjadwalkan pertemuan baru minggu ini dan berharap mereka dapat meyakinkan Kane untuk pindah ke Paris. PSG bersedia menawar 100 juta euro yang mungkin cukup untuk membujuk Spurs menjual striker utama mereka. Raksasa La Liga Barcelona mengumumkan bahwa mereka sudah resmi mengamankan transfer Vitor Roque dari Atletico Paranaense, Rabu 12 Juli. Barcelona mengumumkan bahwa Vitor Roque tak akan segera merapat ke Camp Nou. Ia baru akan merapat ke Spanyol pada musim panas 2024-25 mendatang. Barcelona juga memberikan kontrak jangka panjang hingga akhir musim 2030-31. Selain itu, Roque juga dilindungi dengan klausul rilis yang nominalnya selangit, yakni sebesar 500 juta euro atau 8,3 triliun rupiah. Daftar klub yang menginginkan jasa Dusan Vlahovic kini semakin bertambah. Setelah PSG, Tottenham kini sedang mempertimbangkan untuk merekrut Vlahovic jika mereka kehilangan Harry Kane. Tottenham melihat Vlahovic sebagai pengganti yang ideal untuk Kane. Namun untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Serbia, Tottenham perlu mengocek saku lebih dalam lagi. Karena Juventus kabarnya menuntut harga 70 juta euro untuk Vlahovic. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan alasan kalah bersaing dari Real Madrid dalam perburuan Arda Güler. Menurut Laporta, biaya transfer Güler melampaui batas dari dana yang tersedia. Awalnya Barcelona setuju untuk membayar klausul rilis Güler 17,5 juta euro dan telah menjalin kesepakatan dengan sang pemain sebelum biaya mulai naik. Namun kemudian klub-klub lain datang seperti Real Madrid dan membayar lebih banyak. Itulah saat dimana kami berpikir kami tidak seharusnya terlibat perang penawaran. Kami toh punya pemain bagus lainnya. Bek timnas Spanyol Pau Torres resmi bereuni dengan pelatih Aston Villa Unai Emery setelah ia bergabung ke klub Liga Inggris itu dari Villarreal pada Rabu 12 Juli. Torres didatangkan oleh Aston Villa dengan nilai transfer sekira 35 juta pounds. Setelah kedatangan gelandang internasional Belgia Yuri Tielemans dari Leicester City. Rekrutan baru Manchester United Mason Mount tampil sebagai starter dalam duel pembuka pramusim di Olival Stadium Oslo Rabu 12 Juli menghadapi Leeds United. MU meraih kemenangan 2-0 atas tim yang musim lalu terdegradasi dari Premier League. Kesan debut Mount selama 45 menit masih terbagi antara positif dan negatif. Gelandang serang timnas Inggris itu terlibat dalam beberapa kali penciptaan peluang, juga nyaris mencetak gol. SofaScore mencatat dia melepas 26 operan sukses dari 31 kali percobaan dengan akurasi 84%. Pada Kamis 13 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, klub Arab Saudi Al Hilal akhirnya menuntaskan proses transfer Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Pemain asal Serbia ini ditransfer dengan nilai 40 juta euro. Gelandang 28 tahun itu diikat oleh klub Arab Saudi tersebut dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Savic menjadi pemain elit ketiga dari kompetisi Eropa yang direkrut oleh Al Hilal pada musim panas ini. Sebelumnya, Al Hilal sudah mengamankan Ruben Neves dari Wolves dan Kalidou Koulibaly dari Chelsea. Setelah mendapatkan Sergej Milinkovic-Savic, Al Hilal tertarik untuk mendapatkan pemain timnas Serbia lagi. Pemain yang kini dilirik adalah Alexander Mitrovic. Ketertarikan itu ternyata langsung direalisasikan oleh Al Hilal. Menurut laporan Sky Sport, tawaran sebesar 29 juta euro telah dikirimkan kepada Fulham. Tidak sampai sehari setelah penawaran dikirimkan, Fulham memberikan jawaban. Jawabannya, tawaran pertama ditolak oleh kubu The Cottagers.
Romelu Lukaku dilaporkan telah memberitahu Chelsea bahwa ia tidak tertarik kembali ke klub untuk latihan pramusim. Karena itu, The Blues sedang mempertimbangkan tawaran 40 juta pounds atau setara 776 miliar rupiah. Angka tersebut jauh di bawah angka 97 juta pounds yang dikeluarkan Chelsea saat membawa Lukaku dari Inter Milan pada 2021. Inter Milan yang meminjam Lukaku musim lalu adalah tim paling memungkinkan membeli pemain internasional Belgia tersebut. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi angkat bicara mengenai masa depan Andre Onana yang belakangan ini sudah sangat gencar dikaitkan akan pindah ke Manchester United. Ia sudah siap kehilangan sang pemain dan meminta klub segera menjual Onana. Menurut laporan Football Italia, kedua klub sudah bersepakat dengan harga Onana di kisaran 44 juta pounds dan Setan Merah ingin membawa Onana bergabung dengan skuad untuk memulai tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Jordan Henderson telah ditawari kontrak fantastis dengan nilai lebih dari 700.000 pounds, setara 13,6 miliar rupiah per minggu, untuk bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ettifaq yang dimanajeri oleh Steven Gerrard. Kapten Liverpool ini akan melakukan pembicaraan dengan Jurgen Klopp dalam 24 jam mendatang untuk menentukan masa depannya di Anfield. Henderson masih terikat kontrak 2 tahun di Anfield. Masih perlu ditunggu apa pilihan Henderson selanjutnya. Al Nassr kini diterpa persoalan pelik. Wartawan Ben Jacobs menyebut kalau FIFA memberikan sanksi mirip seperti yang diterima Barcelona. Klubnya Cristiano Ronaldo itu diberikan sanksi larangan mendaftarkan pemain karena menyalahi peraturan terkait finansial. Menurut Jacobs, larangan itu muncul setelah Al Nassr gagal membayar hutang tambahan kepada Leicester City dalam kesepakatan untuk Ahmed Musa. Pada sebuah kesepakatan, Al Nassr seharusnya membayar 390.000 pound sebagai biaya tambahan yang tertera pada kontrak tersebut. Namun Al Nassr disebut bakal melunasi tunggakan itu dalam waktu dekat, sehingga FIFA akan mencabut sanksi yang dimaksud. Lionel Messi sudah siap pensiun di dunia sepak bola, namun Messi memilih pensiun tidak di Barcelona tapi di Inter Miami. Messi menyebut dirinya sudah menikmati dan menghargai segalanya. Messi ingin menikmati waktu-waktu terakhir dalam karirnya sebagai pesepak bola. Satu hal yang pasti, Messi tidak tahu kapan waktunya harus pensiun. Dia mengungkapkannya kepada jurnalis Sophie Martinez di TV Publika. Menurut Messi, ia memasrahkan segalanya kepada Tuhan kapan ia harus berhenti bermain. PSG dikabarkan menunjuk seorang mediator untuk menggoda Kylian Mbappe agar menaikkan perpanjangan kontraknya. Seperti yang telah diketahui bersama, polemik PSG dan Tuan Mbappe hingga kini masih berlangsung. Bahkan dinilai mulai memasuki babak baru. PSG ogah bila harus kehilangan Mbappe dengan status bebas transfer. Oleh karenanya Mbappe wajib untuk menaikkan kontrak baru. Komite Disiplin AFC resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia buntut keributan dengan Thailand di final SEA Games 2023. Sanksi yang diberikan Komdis AFC pada Rabu 12 Juli dijatuhkan kepada pemain, asisten pelatih, dan ofisial tim. Dua pemain timnas Indonesia U22 yaitu Titan Agung dan Komang Teguh, pelatih kiper Garuda Muda, Sahari Gultom, serta ofisial timnas Indonesia U22, Tegar Diokta, diskorsing 6 pertandingan dan denda $1.000 atau setara dengan 15 juta rupiah oleh AFC. AFC menghukum larangan 6 partai kepada satu pemain timnas Indonesia U22, Taufani Muslihudin, dan dua ofisial Garuda Muda, Ahmad Nizar, serta Muni Toit Samadi. Chelsea sedang mempersiapkan proposal penawaran untuk penyerang Lyon, Ryan Cherki. Cherki dihargai sekitar 40 juta euro oleh Lyon dan mereka siap untuk menguangkannya dengan klub saat ini sedang berjuang mematuhi peraturan finansial fair play di Prancis. The Blues sangat tertarik dengan keserbagunaan Cherki dengan sang remaja yang mampu bermain di kedua sayap sebagai pemain nomor 10, penyerang kedua, dan bahkan sebagai pemain sayap. Sangat cocok sebagai pengganti Pulisic yang hengkang ke Milan. Agen gelandang FC Porto, Otavio, mengungkapkan bahwa duo Serie A Inter Milan dan Juventus tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Namun yang kurang jelas adalah bagaimana Inter atau Juve akan bersedia membayar kesepakatan untuk gelandang Porto itu. Jelas bahwa harga 40 juta euro yang diminta oleh sang agen akan menjadi permintaan yang sangat besar bagi tim manapun di Serie A. Wayne Rooney mengomentari kedatangan Lionel Messi ke MLS. Inter Miami, klub yang dibela Messi, saat ini duduk di posisi terbawah wilayah timur, tetapi dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport, Wayne Rooney menilai kedatangan nama besar dapat menginspirasi mereka di klasmen. Saya yakin dia akan datang ke sini dan ingin menjadi kompetitif dan ingin mencoba dan membantu Miami untuk naik ke klasmen, kata Rooney.
Pekan ini, tim utama Barcelona kembali latihan untuk mengawali pramusim. Dipimpin pelatih Xavi Hernandez, Blaugrana akan berusaha melanjutkan kesuksesan mereka dari musim lalu. Namun, seperti yang diduga, krisis keuangan klub terbukti menjadi masalah, seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa saat ini hanya ada 13 pemain yang terdaftar di La Liga, seperti yang diungkapkan oleh Ruud Villar. Kemampuan Barcelona mendaftarkan pemain tim utama mereka akan datang saat mereka menjual pemain musim panas ini. Dan Alexander-Arnold optimis bahwa Liverpool bisa menantang Manchester City dalam perburuan gelar Premier League musim depan. Syaratnya harus tampil sempurna setelah mereka mengalami kesulitan dalam hal konsistensi di musim lalu. Alexander-Arnold mengakui butuh penampilan konsisten tiap pekan jika ingin menantang sang rival. Ia juga mengakui bahwa The Reds kesulitan dalam hal konsistensi selama 12 bulan terakhir. Football Italia mengklaim bahwa bek kiri Milan, Fode Ballo-Touré, menolak pindah ke Bolonya karena lebih memilih OGC Nice. Menurut laporan, Rossoneri sebenarnya telah menyetujui kesepakatan dengan Bolonya, namun sang pemain masih ragu dan tidak yakin dengan ide pindah ke Stadio Dall'Ara. Dia tampaknya bertekad untuk kembali ke Prancis, di mana ada ketertarikan dari OGC Nice. Ballo-Touré berada di Akademi Muda Paris Saint-Germain sebelum pindah ke Lille dan kemudian AS Monaco. Dilansir Football Italia, Fiorentina telah mengumumkan kedatangan pemain internasional Maroko Abdelhamid Sabiri dari Sampdoria. Pemain berusia 26 tahun itu secara efektif telah menyetujui persyaratan pada Januari untuk kesepakatan senilai 2,5 juta euro dan tetap bersama Blue Cerziati hingga akhir musim. Musim lalu, Sabiri hanya terjun di 18 penampilan Serie A dan 3 di Coppa Italia, mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist. Gelandang baru AC Milan Ruben Loftus-Cheek yang direkrut dari Chelsea mengungkapkan posisi bermain terbaiknya. Saat bermain di Chelsea, Loftus-Cheek bisa bermain di berbagai posisi, seperti contoh musim lalu, di mana Chelsea terkena badai cedera, dia beberapa kali bermain sebagai wingback kanan. Tapi, ia berharap Stefano Pioli terus memainkannya sebagai gelandang tengah, sebab dia merasakan kenyamanan saat bermain sebagai gelandang tengah. Tottenham Hotspur resmi mengontrak pemain asal Israel Manor Solomon dari Shakhtar Donetsk. Spurs berhasil mengamankan tanda tangan Solomon dengan status bebas transfer dan terikat kontrak 5 tahun hingga 2028. Pemain sayap 23 tahun itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Fulham, di mana ia mencetak 5 gol dalam 24 penampilan. Solomon menjadi rekrutan keempat Tottenham musim panas ini setelah pemain sayap Dusan Kulusevski, kiper Guglielmo Vicario, dan gelandang Inggris James Maddison. FIFA telah mencabut skorsing 18 bulan yang dijatuhkan kepada Asosiasi Sepak Bola Zimbabwe atau ZIVA dan telah membentuk komite sementara untuk menjalankan organisasi tersebut selama 1 tahun. Seperti diketahui, Zimbabwe diskors oleh FIFA pada Februari 2022 setelah dianggap ada campur tangan pemerintah dalam menjalankan federasi sepak bola yang bermasalah. Keputusan FIFA ini membuat Zimbabwe dapat mengikuti ajang kualifikasi zona Afrika untuk Piala Dunia 2026. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!